An elbow bird, the thing is to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tunggu sebentar. Mari Mbak, silakan masuk. Ya, silakan duduk Mbak. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Tadi gimana Mbak perjalanannya? Tadi itu agak macet, Mbak. Mbak Fatima tadi kesini sama siapa? Kalau saya sendiri hari ini sendirian. Pasti panas banget ya Mbak di luar tadi. Iya, Mbak. Apalagi kan tadi macet karena bareng sama anak-anak sekolah gitu. Jadi Iya. Ya Mbak, ini ada air putih, silakan Mbak minum. boleh, Sini Mbak? ada. Ya, boleh silakan. Ini ada tisu. Ngomong-ngomong, macetnya tadi di mana Mbak? Itu, Mbak, di daerah pasar. Di situ kayaknya ada sekolah ya Mbak? Iya, karena itu tadi macet kan sama bareng sama anak-anak soalnya. Iya, pantesan ya Mbak macet. Oh iya, dari data yang terlampir, namanya Mbak Siti Fatima, Iya. terus alamatnya Kalisat. Ya, saya Ya. dari Kalis. Oh ya Mbak, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kemarin waktu di taman sudah perkenalan itu, terus habis itu saya perkenalkan lagi biar Mbak Fatima nggak lupa. Jadi saya Stefani, bisa Mbak panggil Fani. Alamat asli saya dari Banyuwangi. Di sini saya dari warga pendatang dari Banyuwangi ke Jember. Oh ya Mbak, ngomong-ngomong tadi itu kan Mbak Fatima alamatnya Kalisat. Nah di Kalisat itu ada wisata apa sih Mbak yang menarik gitu? Kalau di Kalisat sendiri itu ada namanya Indah Nusantara. Nah, itu cuman tempat wisatanya itu kayak padang rumput.
seperti ya kayak lapangan yang luas gitu, Pak. Ada bukit gitu, ada tempat bermain dan tempat fotonya gitu. Biasanya ya dibuat itu juga apa namanya, anak pramuka buat camping gitu. Iya. Mbak Fatima pernah ke sana? Kalau saya sendiri belum. Sama sekali? Belum. Uh, saya itu senang bisa bertemu kembali dengan Mbak Fatima. Waktu itu pas di taman saya sudah sudah menjelaskan terkait dengan asas-asas di konseling ya Mbak, apalagi konseling itu apa dan asasnya itu apa. Iya. Nah, di konseling juga ada yang namanya batas waktu Mbak, mulai dari 30, 60 hingga 90 menit. Jadi kita diskusikan terlebih dahulu, Mbak Fatima mau berapa menit untuk konseling ini? Mungkin kalau masih awal 30 menit boleh. Baik, 30 menit. Dari tadi pas waktu Mbak Fatima datang dari membuka pintu, terus habis itu masuk, duduk, saya perhatikan Mbak Fatima itu seperti gelisah, terus habis itu menyimpan kayak sesuatu yang mau dikeluarin gitu. Mungkin Mbak Fatima mau cerita dengan saya. Gini Mbak, kan kayak yang Mbak tahu ya, waktu itu di taman Mbak Fatima nggak usah khawatir. Jadi saya ulangi kembali. Jadi di asas konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak ceritakan dengan saya, rahasianya Mbak Fatima itu aman dengan saya. Saya nggak bakalan ngebocorin ke siapapun itu. Jadi anggap saja saya ini teman curhatnya Mbak. Tuh, silahkan Mbak Fatima. ini beneran aman kan ya Mbak? Pasti aman Mbak. Soalnya berhubungan soal rumah tangga saya. Iya, pasti aman. Iya. Halo Mbak. Jadi gini kan, mungkin seperti yang Mbak tahu, waktu di taman itu kalau saya sedang ada masalah. Ya. Nah, masalah saya itu ya berhubungan dengan keluarga saya. Saya kan sudah menikah 5 tahun. Tapi ya keluarga saya itu belum dikaruniai anak gitu Mbak. Jadi saya perjelas kembali ya Mbak. Permasalahan atau cerita yang Mbak utarakan ini masih berkaitan dengan suaminya Mbak ya? Iya, betul, dengan suami saya. Karena itu kan sering cekcok gitu Mbak, karena ya desakan dari sekitar gitu Mbak. Gak lama gitu nggak punya anak, akhirnya ya itu kan dia berdua sering cekcok karena hal itu. Iya. Mungkin bisa Mbak ceritakan lebih dalam lagi, lebih meluas lagi, agar saya bisa tahu apa penyebabnya dan bagaimana kok bisa cekcok dan kayak canggung di rumah tangganya itu. Ya mungkin cerita lengkapnya gini ya, saya kan sudah menikah 5 tahun. Iya. Nah, suami saya itu kadang iri gitu, apalagi kan omongan tetangga gitu Mbak, juga mendengar omongan dari teman-temannya, walaupun sebenarnya mereka itu katanya guyon gitu lah, tapi kata-kata mereka itu kalau dari cerita suami saya, ini kok udah 5 tahun nikah kok belum punya anak, jangan-jangan gitu. Nah, dari omongan itu kadang-kadang ya kami berdua ya sama-sama cekcok gitu. Nah juga kalau itu lagi mungkin karena mertua saya, sebenarnya kami nggak satu rumah awalnya, tapi akhir-akhir ini ibu mertua saya itu nginep di rumah. Nah, karena ditinggal ayah mertua kerja di luar kota selama 2 minggu, jadi ya ibu itu kadang juga ikut mendesak gitu lah Mbak, kapan punya cucu gitu-gitu Mbak. Jadi ya akhirnya kami bertengkar. Iya. Sebenarnya Mbak Fatima nggak usah perlu khawatir, nggak perlu merasa sendirian. Saya juga menikah selama 3 tahun masih belum dikarunia anak Mbak. Iya tambah. Iya, bahkan saudara saya juga ada yang sudah menikah selama 5 tahun itu masih belum dikarunia anak Mbak. Jadi Mbak Fatima itu sebenarnya banyak yang belum dikarunia anak. Cuman Mbak Fatima lagi belum. Jangan pernah merasa sendirian di setiap masalahnya itu tadi.
Iya. Gitu ya. Terima kasih ya Mbak. Saya sebenarnya sudah merasa khawatir kan, karena kan kalau di lingkungan saya sendiri tuh nggak ada yang kayak gitu. Cuman ya saya sama suami saya yang sudah 5 tahun nikah tapi belum juga punya anak gitu. Jadi saya merasa khawatir apa ada yang salah apa gitu. Iya, Mbak Fatima tenang dulu, pasti insya Allah baik-baik aja. Mungkin Mbak Fatima bisa minum terlebih dahulu, biar sedikit tenang, rileks. Maaf Mbak, kalau boleh tahu, apa ada lagi yang membuat Mbak tertekan atau kebingungan unek-unek lagi gitu? Kalau hal utamanya ya nggak ada, hanya masalah keluarga karena saya sering cekcok sama suami itu karena masalah belum dikaruniai anak itu ya Mbak. Kalau yang lainnya nggak ada, cuman ya itu desakan dari sekitarnya itu aja yang bikin kami sering cekcok. Iya, kalau boleh tahu ibu mertuanya Mbak bagaimana Mbak? Ibu mertuanya saya itu ya kan baru sebenarnya sudah lama kan pengen punya anak, Iya, pengen punya cucu maksud saya. Nah tapi ya gimana, kami kan sebenarnya sudah mengusahakan, sudah konsul sana konsul sini gitu, tapi ya memang belum ditakdirkan aja mungkin ya. Tapi ya gitu, ibu tuh tetap aja mendesak saya dan suami, apalagi kemarin waktu saya di lagi di dapur. Waktu itu saya mau ke ruang tamu dan nggak sengaja dengar pembincangan antara suami saya dengan mertua. Mertua saya itu bilang kalau sebaiknya ya menceraikan saya saja karena yaitu yang lain sudah punya anak, cuman keluarga kami yang belum. ya Allah sampai seperti itu ya Mbak. Iya. Saya mengerti akan perasaannya Mbak, posisinya Mbak, saya paham betul. Kita sama-sama perempuan dan sama-sama merasakan. Iya. Nah, jadi saya tarik kesimpulan terlebih dahulu ya Mbak. Berarti Mbak itu mempunyai permasalahan dengan suami terkait anak dan juga ada desakan dengan orang sekitar atau ibu mertuanya ya Mbak. Iya betul Mbak. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak. Tadi Mbak Fatima kan menyebutkan ada kalimat perceraian. Nah, soal perceraian itu apakah suaminya Mbak Fatima sudah melakukan komunikasi kembali dengan Mbak Fatima apa belum? Kalau dari suami saya sendiri sejak kejadian itu gak ada apa-apa sih Mbak, cuman diem-diem aja. Paling ya apa ya rasanya kayak jaga jarak gitu lah Mbak. Saya sendiri mau ngungkit-ngungkit itu takut misalnya itu malah memperburuk keadaan kami berdua karena kan ya sudah sering cekcok. Nanti kalau saya ungkit-ungkit hal kayak gitu takutnya malah memperparah keadaan. Jadi ya itu Mbak. Iya, berarti suaminya Mbak Fatima itu masih menyembunyikan perihal perceraian itu ya? Iya. Baik, jadi gini Mbak, berhubung ini tentang masalah keluarga, alangkah baiknya nanti pada pertemuan selanjutnya mungkin Mbak Fatima bisa mengajak suaminya Mbak dan juga ibu mertuanya Mbak. Kan waktu komunikasi itu perlu saling terbuka ya Mbak. Jadi nanti kita melakukan untuk saya sendiri bisa melihat sudut pandang antara Mbak Fatima, suaminya Mbak dan juga ibu mertuanya Mbak. Kalau misalkan Mbak Fatima bersedia, mungkin kita bisa melakukan sesi pertemuan kedua, tapi itu ada suaminya Mbak Fatima dan juga ibu mertuanya Mbak. Oh, jadi suami saya diajak ke sini gitu ya Mbak? Iya. Oke, kalau suami ya insya Allah bisa saya bujuk. Tapi kalau ibu mertua saya nggak bisa menjamin, soalnya kan ya itu. Ya, tidak perlu dipaksa Mbak soal itu. Jadi Mbak Fatima tetap jangan pernah merasa sendiri karena di sekeliling Mbak Fatima itu masih ada orang yang sepertinya Mbak, belum dikarunia anak dan hal-hal yang lainnya. Iya Mbak, terima kasih. Baik, jadi kita bertemu di sesi kedua ya Mbak. Iya Mbak, nanti saya ajak suami saya Baik, dari mertua kalau bisa. baik. Selain itu, apakah ada lagi yang mau Mbak sampaikan atau cerita hal-hal yang lain terkait dengan keluarganya Mbak? Untuk masalah saat ini nggak ada, hanya itu. Baik. Hanya keresahan itu yang saya rasakan. Baik.
Jadi konseling ini bisa kita akhiri bareng Mbak bersama-sama ya Mbak. Ya. Baik. Jadi kita bertemu di sesi kedua ya Mbak. Iya Mbak. Untuk sesi kedua nanti itu kapan dan hari apa ya Mbak? Nanti kita bertemu di minggu depan itu di hari yang sama dan juga jam yang sama. Oh, ya. Kita akhiri ya Mbak. Ya. Baik. Ya kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tunggu sebentar. Mari silakan. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas dan Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Oh, mungkin bisa diminum dulu airnya, silahkan bisa diambil sendiri. Iya. Ya, makasih, Pak. Pasti capek dari perjalanan. Boleh saya minum, Mbak? Iya, silahkan. Mbak. Mas tuh bisa minum juga. Ya, lagi. Oke. Di sini benar dengan suaminya Mbak Fatimah, namanya Iya. Fajarianto. Ya, benar. Oke. Sebelum lanjut, mungkin Mas ini mau dipanggil siapa? Apakah Fajar, Rianto, atau gimana? Panggil Fajar aja. Oke, berarti di sini saya bersama dengan Mbak Fatimah dan Mas Fajar ya. Iya, Mbak. Oke. Mungkin di sini Mbak Fatimah sudah tahu mengenai nama saya dan sedangkan Mas Fajar itu belum. Jadi perkenalkan, nama saya itu Stefani, Mas, bisa dipanggil Fani. Oke, kalau begitu. Hari ini saya senang bisa bertemu dengan Mbak Fatimah lagi. Alhamdulillah sudah tidak sendirian lagi ya Mbak ya. Iya, Mbak, tapi saya sudah mengonfirmasi kepada Mbak Fatimah di sesi pertama bahwa saya tidak menjamin untuk membawa mertua ke sini. Oh iya Mbak, tidak apa-apa. Jika ibunya memang tidak mau, tidak perlu dipaksa. Iya, Mbak. Tadi bagaimana perjalanannya ke sini Mas Fajar dan Mbak Fatimah? Sedikit macet sih, Mbak. Oh, lewat di mana? Lewat di jalan yang sama kah atau bagaimana? Lewat itu, Mbak, lewat pasar. Oh, yang dulu itu ya Mbak ya? Iya. Oh iya, di sana kan memang antara sekolahan dan pasar itu hampir dekat gitu ya Mbak ya. Jadi maklum kalau memang macet, apalagi di jam-jam sekarang. Iya, soalnya kan berbarengan sama anak sekolah mau berangkat itu, Mbak. Jadi Iya. ya lumayan macet. Pasti capek sekali ya. Mungkin mau diminum lagi airnya, Iya. tidak apa-apa Mas dan Mbak Fatimah. Baik. Di sesi pertama saya sudah Mbak Fatimah sudah tahu mengenai alamat saya dan Mas Fajar belum. Jadi di sini itu saya asalnya dari Banyuwangi, Mas Fajar. Sedangkan di sini saya berdomisili di Jember, tepatnya di Kaliwates. Iya, Mbak, itu loh Mas, rumah Mbak Fani itu di sekitar kampus Winhas yang saya dulu kuliah. Oh, alah, ya. Di kampus kamu yang dulu itu ya? Iya. Oke. Di pertemuan pertama saya sudah pernah bertemu dengan Mbak Fatimah ya. Jadi Mbak Fatimah juga sudah paham mengenai apa itu konseling. Sebelum kita lanjut ke sesi, Mas Fajar ini bolehkah saya bertanya apakah Mas Fajar sudah paham apa itu konseling? Sudah sih, Pak. Soalnya kan sebelum kita ke sini, istri saya sudah ngejelasin sebelumnya. Ya, baik kalau begitu, kalau memang sudah paham. Di konseling ini juga ada asas-asas Mas dan Mbak Fatimah. Seperti misalnya ada asas kerahasiaan. Jadi kami di sini dilarang untuk menyebarkan informasi seperti biodata dan apa-apa yang sudah disampaikan oleh konseling. Jadi Mas Fajar dan Mbak Fatimah bisa dengan santai bercerita kepada saya. Iya, Mbak. Ya, selain itu sebenarnya masih banyak asas yang lain seperti asas kemanusiaan, asas kepemimpinan, dan asas kesukarelaan seperti itu. Dalam konseling ini juga ada batas waktu Mas dan Mbak. Mungkin sebelum dilanjut bisa diskusi terlebih dahulu mau berapa menit. Minimalnya itu ada 30 menit dan paling lama 90 menit. Mungkin bisa dirembuk terlebih dahulu.
Mungkin kalau memang waktunya cukup 30 menit aja ya Pak. Nanti kalau emang kurang nanti kan bisa ditambah. Gak apa-apa kan? Iya. Jadi Mbak Fatima juga sudah setuju. Iya Mbak, setuju. Oke, jadi di sesi ini kita melakukan konseling 30 menit ya. Oke. Lanjut pada sebelumnya minggu lalu Mbak Fatima pernah menjelaskan kepada saya mengenai apa yang terjadi. Sedangkan di sini saya ingin tahu mengenai sudut pandang Mas Fajar terhadap apa yang sudah terjadi. Mungkin Mas Fajar bisa cerita dari sudut Mas Fajar. Oh iya Pak, jadi gini, kita kan sudah menikah sudah 5 tahun ya Pak. Ya. Tapi sampai sekarang kita tuh belum dikaruniai anak. Sedangkan kita sudah sering konsultasi ke dokter masalah kesuburan itu kita aman Pak. Tapi ya nggak tahu sampai sekarang ini saya juga bingung. Kenapa kok belum dikaruniai anak gitu? Baik, saya paham apa yang dirasakan oleh Mas Fajar dan Mbak Fatima. Pastinya setiap pasangan itu setelah menikah menanti kehadiran seorang anak. Saya dulu juga pernah mengalami masa-masa penantian anak. Saya dulu 3 tahun baru dikaruniai anak, Mas dan Mbak Fatima. Juga saya juga pernah cerita kepada Mbak Fatima bahwa ada saudara saya yang sudah 5 tahun menikah baru dikaruniai anak. Jadi di sini saya bisa paham apa yang dirasakan oleh Mas Fajar. Nah ya itu kan Mbak juga ngerti ya kan. Jadi saya tuh kayak bertanya-tanya gitu kan, kenapa sampai sekarang kayak gini-gini aja gitu. Padahal kalau soal kesuburan kita kan aman-aman aja. Ya. Loh, saya kan sudah bilang Mas, setiap orang mesti ada masanya. Ya kita harus bersabar. Nah ini lagi Mbak, saya tuh disuruh sabar, sabar, sabar terus, tapi kan mana gak ada hasilnya sampai sekarang nih. Padahal kan kita sudah berusaha lah dan nah segala macam, tapi apa sampai kayak sekarang gini, sampai 5 tahun nggak ada apa-apa. Astagfirullah, mau gimana lagi ya? Kita harus sabar dong Mas. Baik, saya harap Mas Fajar dan Mbak Fatima tenang dulu ya. Mungkin bisa diminum terlebih dahulu airnya. Ya Mbak. Ya Mbak, makasih. Ya, silahkan. Sudah? Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fajar dan Mbak Fatima, bahwa di sini Mas Fajar dan Mbak Fatima sudah mengusahakan ya, tapi belum ada hasil dari usaha tersebut. Iya Mbak. Oke. Iya bener Mbak, apalagi kan kemarin kan ibu saya kan sempat nginep di rumah. Itu ibu saya tuh terus nanyain kapan kapan punya anak. Saya juga kepikiran Mbak, kan yang namanya umur lah, sudah ibu saya kan pasti makin tua, takutnya ya gimana ya gak sempet nimbang cucunya gitu. Baik, dari pembicaraan tadi saya bisa melihat bagaimana cara Mbak Fatima dan Mas Fajar berkomunikasi. Nah, dari sini juga mohon maaf saya ingin bertanya, apakah Mbak Fatima dan Mas Fajar sadar bahwa kalian ini saling menyerang satu sama lain? Baik, karena tidak adanya jawaban, saya anggap tidak ya. Dalam keluarga itu kan komunikasi sangat penting untuk memahami satu sama lain. Jadi di sini saya ingin mengajak Mbak Fatima dan Mas Fajar untuk melakukan komunikasi dasar yang menekankan kepada perasaan dan juga diri Mbak Fatima dan Mas Fajar. Gampangnya kita akan melakukan sambung kalimat mengenai apa yang dirasakan Mas Fajar dan Mbak Fatima saat ini, masih dengan topik yang sama. Teknisnya adalah di sini saya akan mengungkapkan sebuah kalimat seperti saya merasa. Nanti saya persilahkan antara Mas Fajar dan Mbak Fatima ini untuk menyambungnya secara bergantian. Baru setelah dua-duanya selesai, saya akan persilahkan untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pasangan masing-masing. Jadi, apakah sudah bisa dipahami, Mas dan Mbak? Bisa. Baik, kita mulai dengan Mbak Fatima terlebih dahulu ya. Iya Mbak. Baik, silahkan sambung kalimat saya. Iya. Saya merasa
Saya merasa tertekan. Bagus. Saya merasa tertekan ketika Saya merasa tertekan ketika orang-orang itu beranggapan bahwa saya itu bukan perempuan yang tidak memiliki seorang anak. baik, bagus Mbak Fatima. Sekarang kita lanjut kepada Mas Fajar. Silahkan sambung kalimat saya. Saya merasa tertekan dan iri. bagus. Saya merasa tertekan dan iri ketika Ya, ketika melihat teman-teman sudah mempunyai anak. baik. Bagus. Keduanya sudah menyampaikan perasaan masing-masing ya. Jadi sekarang saya persilahkan untuk memberi tanggapan dari apa yang sudah disampaikan. Bisa dimulai dengan Mbak Fatima terlebih dahulu. Ya, tentunya Mas Fajar itu mungkin lelah dan capek, Mbak. Apalagi melihat teman-temannya itu sudah mempunyai anak, ya mesti ada kata iri. Ya, saya juga minta maaf ya. Soalnya Mas sendiri ngelampiasin semua dengan marah-marah juga ke adik. Terus saya juga minta maaf kurang pengertian ke adik. Sampai-sampai kan Mas nggak tahu kalau ada orang bilang kayak gitu ke kamu. Terus kenapa sih kok gak kamu cerita aja ke Mas kalau ada orang yang bilang kayak gitu? Ya aku tahu Mas Fajar ini mesti lelah. Ya aku juga tidak mau menambah pikirannya Mas Fajar. Iya, iya, sampai sebegitunya ya. Nah, Mas juga minta maaf soal ibu, perkataan ibu juga. Mas eh, di sisi lain lah, Mas juga kepikiran gimana ya mengingat usia ibu kan sudah bertambah. Iya Mas, aku juga minta maaf soal omongan tadi yang sudah meninggikan suara. Iya. Baik, saya senang melihat Mas Fajar dan Kak Fatima bisa saling mengerti dalam sesi konseling ini. Iya Mbak. Teknik ini disebut iMessage, di mana teknik ini merupakan komunikasi kepada orang lain untuk membantu mengatasi masalah dan konflik. Jadi kayak akhirnya salah satu dari pasangan itu juga tahu mengenai perasaan yang lainnya seperti itu. Bisa bersikap saling terbuka dan berempati dengan perasaan pasangan. Iya. Ya Mbak, saya juga melihatnya kalau saya tuh bukan cuma saya lah yang merasa berat, tetapi juga istri saya. Dan saya juga merasa egois sehingga bisa menambah beban pada istri. Ya, saya juga mau minta maaf ketika saya marah, makin memperburuk keadaan. Baik, alhamdulillah saya senang melihat Mbak Fatimah dan Mas Fajar di sini bisa saling terbuka. Mungkin kita lanjut dengan penyampaian perasaan. Di sini kita bisa mulai dengan Mas Fajar terlebih dahulu ya. Ya. Baik, sambung kalimat saya. Saya merasa Saya merasa sumpah kalau mempunyai masalah terus ditanyain itu. baik. Saya merasa sumpah ketika ada masalah ditanya ini itu karena Saya butuh waktu untuk sendiri agar saya juga merasa tenang. baik. Selanjutnya Mbak Fatimah sambung kalimat saya. Iya. Saya merasa Saya merasa takut ketika akan berpisah. baik. Saya merasa takut ketika akan berpisah karena Saya takut karena akan berpisah karena kemarin saya mendengar obrolan Mas Fajar dan ibu mertua saya mendengarkan bahwa saya itu suruh berpisah soalnya saya tidak mempunyai keturunan. baik. Ya sudah, saya akan persilahkan untuk masing-masing menyampaikan pendapatnya mengenai apa yang sudah disampaikan. Bisa dimulai dengan Mas Fajar terlebih dahulu. Oh, ternyata kamu dengar ya waktu itu. Iya Mas. Pertamanya sih Mas itu ragu-ragu. Terus dari pembicaraan kita yang hari ini nih Mas kayak mikir kembali lah.
dan yakin kalau Mas dan kamu ini tidak akan bercerai. Mas juga minta maaf atas pembicaraan Ibu yang kemarin itu. Alhamdulillah kalau Mas Fajar tidak jadi menceraikan aku. Senang mendengarnya. Enggak diinginkan mungkin terjadi kok. Mas juga minta maaf ya perkataan Ibu soal kamu. Iya Mas, aku juga minta maaf. Soal Ibu kedepannya kita bisa bicarakan baik-baik. Baik. Baik, silahkan Mbak Fatimah memberikan respon terhadap apa yang sudah disampaikan Mas Fajar. Iya Mas, gak apa-apa soal pernyataan itu. Mungkin Mas Fajar ini sumpah dengan hal itu kalau saya sering bertanya tentang hal itu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kamu sudah tahu sekarang. Iya Mas. Baik, saya senang melihat Mas Fajar dan Mbak Fatimah di sini makin terbuka mengenai perasaan masing-masing. Dan teknik ini sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Intinya untuk mengungkapkan perasaan satu sama lain. Ya Mbak, terima kasih. Dan saya juga bisa memahami sedikit tentang suami saya. Iya, sama-sama Mbak. Itu kan sudah tugas saya sebagai seorang konselor Iya Mbak. untuk memfasilitasi Mas Fajar dan Mbak Fatimah dalam hal ini. Iya. Baik, mungkin ada unek-unek lain yang ingin disampaikan oleh Mas Fajar dan Mbak Fatimah. Kalau saya tidak ada udah Mbak. Baik, bagaimana dengan Mbak Fatimah? Sudah cukup juga Mbak. Baik, alhamdulillah kita sudah melakukan banyak pembicaraan hari ini dan saya senang melihat perkembangan yang sudah terjadi. Iya Mbak. Sebelum kita memang mengakhiri sesi ini, saya akan mengkonfirmasi kembali apakah memang sudah tidak ada unek-unek yang ingin disampaikan. Sepertinya tidak ada. Baik, jika memang demikian, saya senang bisa bertemu dengan Mbak Fatimah dan Mas Fajar. Saya doakan semoga kedepannya ada kabar baik yang bisa saya dengar dari kalian berdua. Iya Mbak. Dan untuk mungkin di luar sesi, mungkin ingin main-main ke rumah saya di daerah Kaliwates, tidak apa-apa, nanti bisa hubungi saya. Iya, insya Allah nanti saya main-main ke rumah Mbak Fani. Dan terima kasih sudah mau membantu saya dan Mas Fajar dalam proses konseling ini Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Saya juga terima kasih karena Mas Fajar dan Mbak Fatimah sudah mau terbuka dalam sesi konseling ini. Iya. Baik, jika memang sudah bisa dicukupkan, kita akhiri sesi kali ini ya Mas dan Mbak Fatimah. Iya Mbak. Saya boleh pamit terlebih dahulu. Ya, silahkan. Mari saya antar. Iya. Baik, silahkan. Mari Mbak. Ya, hati-hati ya Mbak ya. Beating up over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little ring.